Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita panggil aja namanya Intan dari Jawa Barat. Halo Intan. Nah, jadi Wak, kejadian horor yang dialami sama Intan ini terjadi di penghujung tahun 2012 lalu ketika dia masih berusia 16 tahun. Nah, sebelum ceritanya aku mulai, aku mau disclaimer dulu kalau sesuai requestnya Intan, semua nama dan tempat dalam cerita ini udah aku samarkan, Wak, ya, supaya bisa menjaga privasi, kata si Intan. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi ceritanya pada saat itu Intan ini tinggal di salah satu kampung di daerah Jawa Barat. Konon katanya kampung ini atau kampung tempat tinggalnya Intan ini terkenal angker, Wak, karena dilintasi oleh salah satu sungai besar. Ada berbagai mitos memang yang beredar di kalangan masyarakat tentang sungai itu. Banyak dari mereka yang percaya kalau sungai besar ini dihuni oleh sosok urban legend yang disebut sebagai hantu Lulun Samak. FYI, Wak, hantu Lulun Samak ini digambarkan sering sekali muncul dalam wujud tikar. Jadi macam tikar hanyut di sungai gitulah. Dan selain itu juga, Wak, ada yang percaya kalau sosok ini dapat berubah wujud menjadi semacam labi-labi yang hidup di perairan. Tahu kalian labi-labi yang bentuknya mirip kura-kura tuh? Itulah dia. Tapi meskipun penampilannya tampak tidak menyeramkan, kalian jangan salah sangka dulu, Wak. Seramnya dari sosok ini adalah sosok ini diyakini suka menghisap darah orang yang melintas di wilayahnya, dan dia ini baru akan mengembalikan orang itu setelah orang ini tewas. Nah, untuk menghindari teror dari Lulun Samak ini, warga sekitar percaya ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu apa? Orang asli Bandungnya dilarang masuk ke sungai itu. Ya, ingat, Wak, orang asli Bandung nggak boleh ikut nyebur ke sungai itu. Mitos dan pantangan itu pun sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Awalnya, Wak, Intan ini antara percaya sama nggak percaya juga tentang mitos itu. Sampai akhirnya pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang tak terduga yang selamanya akan sangat membekas dalam ingatannya. Nah, inilah dia ceritanya, Wak, ya. Jadi waktu itu, kampung tempat Intan tinggal ini ada satu madrasah ceritanya, Wak. Nah, di madrasah itulah anak-anak kampung rajin belajar mengaji nih setiap malam di situ. Wak, dari anak-anak yang masih SD sampai yang sudah remaja semuanya ngaji lah di madrasah itu. Nah, pada hari itu seperti biasanya Intan berangkatlah ke madrasah untuk mengaji bersama teman-temannya. Dan sebenarnya juga ada banyak kali, Wak, teman-teman Intan yang ikut mengaji. Tapi di sini Intan cuma menyebutkan beberapa saja yang memang terlibat dalam cerita nih, Wak, ya. Salah satu di antaranya adalah namanya Kak Tiwi. Ini akrab kali sama siapa? Sama Intan, bestinya lah. Kak Tiwi pada saat itu masih berusia 17 tahun, setahun lebih tua dari Intan. Terus ada lagi namanya Anis. Anis ini adiknya Kak Tiwi tadi, masih berusia 14 tahun. Ada lagi Mita, Hana, sama Dian. Ini umurnya masih 13 tahun di tahun 2012 itu. Banyak kali itu aku dari tadi, ya. Maaf lah ya kalau nggak nyaman. Oke. Nah, di malam itu itu lagi nggak apa-apa lah, pokoknya di malam itu, Wak, mereka ya udah mengaji dan menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz seperti biasanya. Dan sebenarnya, Wak, setelah selesai mengaji, mereka ini udah diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi pada malam itu mereka semua nih, si besti-besti ini, si gengnya si Intan ini, memilih untuk berkumpul di salah satu kamar santri perempuan. FYI, kamar santri ini memang disediakan untuk santri-santri yang pada mau nginap, Wak. Atau biasanya kamar ini juga digunakan untuk santri-santri beristirahat sejenak sampai nanti mereka lanjut mengaji sampai larut malam, ya. Pas Intan masuk ke dalam kamar itu, ternyata di sana udah ada Hana, Dian, Anis, dan Mita yang sedang mengerjakan tugas sekolah. Kak Tiwi nggak ada di situ, Wak. Dengan ramah Intan bilang, kalian lagi ngapain? Kok nggak langsung pulang, Dek? Teteh Intan, katanya ini kami lagi ngerjain tugas sekolah, Teh, buat besok hari Senin, kata dia. Loh, kan besok masih Minggu, kenapa harus dikerjain sekarang? Waktu itu hari Sabtu, Wak. Iya, Teh, soalnya besok kami mau main ke sungai, kata mereka. Nah, mendengar jawaban itu Intan langsung terkejut. Kenapa ya? Karena sebenarnya udah sejak lama, Wak, warga sekitar ini memilih untuk tidak sering-sering melakukan aktivitas di sungai yang melintas atau yang melintasi kampung mereka itu. Dulunya sungai ini memang sangat ramai dikunjungi sama warga, Wak, apalagi ketika memasuki musim kemarau. Saat arusnya udah nggak terlalu deras nih. Intan bilang setiap kali memasuki musim kemarau, hampir seluruh warga kampung ini akan menghabiskan waktu mereka di sungai, Wak. Ada yang nyuci baju, ada yang nyuci karpet, ada yang mancing, ada yang berenang, dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan suasana sungai ini udah mulai berubah mencekam. Karena setiap tahun menjelang akhir kemarau selalu ada aja berita tentang orang yang tenggelam dan hilang di sungai itu, Wak. Dan seramnya lagi, setiap orang yang tenggelam di sana sangat jarang ditemukan di hari yang sama. Biasanya nih mereka ini akan ditemukan beberapa hari kemudian dan tentunya sudah dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Dan